Ada yang bilang durian itu nggak bisa dicangkok. Ah, ini contohnya nih. Ini contoh cangkok durian. Ini masih kecil. Hmm, ini masih kecil. Dan ada juga yang bilang eh, pupuk kandang itu bahaya untuk tanaman durian. Nah, ini pupuk kandang kambing tanpa fermentasi. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah eh, tidak ditanam, tidak ditanam. Kenapa yakin? Apa yang buat saya yakin memupuk pupuk kandang tanpa fermentasi? Karena ini di atas permukaan. Oh, di atas permukaan. Yang penting tidak ditanam. Jadi tidak langsung bersentuhan atau menempel di akar yang mengakibatkan panas. Panas terus berjamur. Ini di atas. Hmm. Kalau misalnya ada yang bingung apa perlu dolomit. Enggak perlu dolomit. Enggak perlu dolomit. Tapi diusahakan memang harus berjarak seperti ini. Nah, ini memang diusahakan harus jarak misalnya kayak gini. Hmm. Sehat. Nah, tanaman ini memang sengaja saya tanam banyak dengan jarak yang sangat dekat. Kurang lebihnya per batang itu 1 meter karena kedepannya ini untuk produksi entres untuk kebun anak-anak. Hmm, untuk kebun anak-anak. Jadi cukup seperti ini loh. Pertanyaan berikutnya mungkin ini tanaman kan masih butuh waktu lama untuk berbuah lagi. Tuh. Sementara yang banyak dibahas di YouTube, di media-media sosial itu adalah kalau kita menyambung atau istilahnya perbanyakan tanaman atau cloning itu mesti tanamannya sudah berbuah. Nah, untuk pendapat itu saya kurang sepakat karena saya masih meyakini sampai saat ini setidaknya adalah prinsipnya adalah tanaman sejarah tanamannya jelas. Maksudnya misalnya kayak ini. Kayak ini. Ini jelas ini adalah bibit durian apa namanya? Bibit durian oci atau durian duri hitam. Jelas beda. Nah, ini kakak tuanya. Ini durian kanyo yang katanya terkenal di Thailand itu. Durian es krim. Jelas beda kok, daunnya beda. Terus karakter dahannya juga beda. Beda karakter dahannya. Kalau untuk di Pekanbaru, setidaknya di tanamanku lah, tanaman di rumah ini, setidaknya nampak kalau duri hitam ini jelas ini, jelas dahannya panjang-panjang, menyusul mungkin yang apa itu, yang kanyo itu. Nah, kalau ini
Ini jelas juga, meskipun kalau istilah Jawanya engkri-engkrien atau kayak pertumbuhannya lambat. Ini perlakuan awal saya waktu itu keliru, memang saya akui itu. Kenapa begitu baru tanam langsung saya kasih eh, pupuk kandang. Jadi akar sendiri belum siap untuk menyerap nutrisi dari pupuk kandang. Jadi ini kuncinya lagi adalah, kalau kita mau kasih pupuk kandang itu setidaknya sudah umur usia tanam ini sudah 3 bulanan. Nah ini contohnya, terlalu dekat saya kasih pupuk kandang waktu itu. Nah, sementara ini agak jauh ya posisinya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi yang siap, yang pertumbuhannya normal, yang dua ini antara duri hitam dan kanyo. Bukan berarti ini super tembaga bangka ini apa namanya bibitnya jelek, enggak. Masalahnya adalah waktu itu memang posisi pupuk di sini, jadi masih belum siap menahan panas dari pupuk, namanya pupuk tanpa fermentasi, nggak telaten ya kalau fermentasi. Nah, makanya jadinya seperti ini, tapi ini sehat, sehat, masa pemulihan, aman, ini aman. Jadi balik ke cerita apa tadi, yang penting indukannya jelas. Kalau ini sejarah tanamannya jelas, kalau yang ini super tembaga. Nah ini kakak tuanya, konon begitu, saya sendiri kurang tahu persis. Ini kakak tuanya Cumasi, beda daunnya, beda beda nanti kalau ini sudah benar-benar normal. Super tembaga ini dia lebih melengkung nih di ujung tangkai daunnya ini, lebih seperti ini, lebih melengkung, dan ini daunnya nanti lebih lebar, lebih panjang. Beda sama ini tangkai daunnya dia lebih terbuka. Itu bedanya. Nah itu yang penting indukannya jelas. Jadi misalnya kita ambil dari apa ini, dari indukannya, misalnya kita ambil di sini, kita ambil indukannya, kita tempelkan ke sebelah. Dari indukan ini, indukan umurnya misalnya 10 tahun, kita tempelkan kita sambung ke sebelah, misalnya ke sini, kayak ini misalnya, kita sisip sini, kita sambungkan kayak ini. Oh, kita sambungkan ke sini misalnya. Ini misalnya, karena batang besar, kita sambungkan ke sini, padahal usianya itu 10 tahun, kita sambungkan ke sini misalnya. Terus hiduplah dia seperti ini, umur baru 1 tahun. Kita ambil entresnya, kita anggap ini, kita ambil entresnya, kita sambungkan ke tanaman baru sini. Berarti usia entres ini adalah 10 tambah 1. Itu saya sepakat dengan pendapat yang seperti itu. Nah, yang pasti indukannya jelas. Nah, itu. Kata kuncinya adalah indukannya jelas. Wah, nanti kalau seperti itu terus nggak bisa, apa namanya, nggak bisa berbuah, nggak akan berbuah. Itu nggak ada itu. Keyakinanku nggak seperti itu. Aku pernah punya pengalaman nanam rambutan Aceh. Aku punya pengalaman nanam mangga juga seperti itu. Bukan cuma di media sosial. Kalau sekarang media sosial kita nggak tahu siapa yang mencaci maki, siapa yang apa, nggak tahu kita. Tapi kalau aku dulu tuh, aku anak kampung di suatu tempat, anak transmigran.
Di kampung itu ya ya begitulah namanya di kampung. Bukan jelek tapi justru karena di antara kami itu justru begitu dekat, jadi begitu terbuka lah, misalnya ada kritik ada apa itu begitu terbuka ya. Kalau yang menyadari itu sih bagiku positif sih. Wah itu nggak akan mungkin bisa berbuah katanya. Bukti kok sekarang tuh menikmati begitu. Aku punya anak pertama juga menikmati, aku punya ponakan pertama juga menikmati. Jadi nggak ada istilah kalau tanaman buah. Aku punya keyakinan dan aku pegang rata-rata itu keyakinanku tuh. Kalau namanya tanaman berbuah, kita tanam pasti akan, misalnya mangga kita tanam nggak mungkin dia akan buah durian, atau durian kita tanam terus buah mangga kan ya. Ya itu yang justru nggak rasional, nggak masuk akal loh. Pertanyaannya, ya tapi kan lama buahnya. Enggak, saya enggak apa seperti itu. Itu zaman dahulu. Dahulu pun kritik yang bukan cuman kritik sih, kalau aku dulu tuh udah sampai menghina ya. Jauh-jauh merantau balik, jauh-jauh sekolah balik malah bawa tanaman yang nggak ada hasil. Nah, ya akhirnya jadi contoh buat masyarakat, dan aku nggak pernah minta sama masyarakat, oh dulu gini gini, enggak. Semua itu hikmahnya yang jelas. Itu dulu ya, dulu maksud dari omonganku ini gini, kalau dulu dengan informasi yang mungkin kalangan tertentu lah bisa mengakses informasi, sekarang nih informasi udah terbuka, open source istilah keren apanya, udah terbuka, bisa diakses siapa saja di mana saja asal ada internet. Nah, jadi istilah seperti itu nggak ada. Aku sepaham dengan misalnya yang kalau sama lihat-lihat apa nih, aku sepaham dengan pendapat yang bahasanya kalau tanaman buah itu musiman. Oh enggak, aku sepakat dengan orang yang berpandangan seperti itu, bahwasanya kita itu tugas utama kita adalah merekayasa, bukan merubah kodrat ya, enggak, cuman maksudnya merekayasanya tuh gini, eh, kita itu misalnya punya 10 pohon, misalnya ini analogi aja, kita punya 10 pohon durian, apakah mau dibuahkan setahun sekali? Kalau kita apa itu kan, maunya kan buah sekali setahun bisa. Apakah kita cuma cukup berdoa? Ya enggak lah ya. Maksudnya kita tetap melakukan treatment, kita tetap melakukan treatment supaya keseragaman gitu loh. Maksudnya kalau kita punya 10 pohon tuh mau dibuahkan sekali, 10 ke 10 10-nya buah serentak. Nah, kita kan butuh treatment. Kalau kita hanya berdoa saja tanpa treatment, ya mungkin tiga yang berbunga atau semuanya berbunga, tapi tiga yang jadi, tiga pohon yang jadi, atau dan lain-lain lah. Atau misalnya 7 berbunga, yang tiga sama sekali tidak berbunga. Nah, gunanya treatment itu adalah untuk penyeragaman, kuncinya itu penyeragaman. Misalnya 10 kita mau buahkan 10-10 itu, kita jadikan 10-10-nya itu sampai jadi buah, bisa seragam berbuah dan jadi. Nah, itu dan jadi. Kan itu yang penting. Hmm.
Atau misalnya kita yang saya maksud dengan rekayasa tadi, kita mau buat misalnya dalam setahun itu supaya tidak terlalu lama putusnya untuk di Riau lah, di Riau misalnya, kita anggaplah misalnya musim panas itu mulai dari Juni sampai nah, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Karena mungkin nanti itu di akhir Oktober baru apa di akhir Oktober baru mulai hujan misalnya. Hujan dengan intensitas tinggi ya, maksudnya itu ya musim hujan lah gitu. Nah, kita asumsikan 5 bulan. Kita treatment di bulan pertama kita bungakan dua batang dari 10 tadi itu. Contoh kasusnya 10. Nah, kita bungakan 2 batang. Nanti di bulan kedua, selisih sebulan kita bungakan lagi 2 batang. Sampai di bulan eh, keempat itu udah 8 batang. Nah, atau mungkin di bulan keempat karena udah terlalu mepet dengan musim hujan, kita bungakan yang di bulan keempatnya itu 4 batang. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa kita rekayasa, bukan rekayasa tuh kita bisa kita treatment. Nah, mungkin bahasa ininya kita treatment. Kita treatment. Wah, bagaimana harus dengan hormon ini, hormon itu. Nah, ini ini ya boleh dibilang opini, cuman aku nggak ngerasa aku pinter ndak. Cuman aku itu memang punya modal itu cuman modal menghayal aja, menghayal. Yang belum tentu juga aku bisa buktiin 100% karena keterbatasan. Nah, kan ya nggak fokusnya kan nggak di sini aja. Ini sebagai hobi aja. Jadi prinsipnya kalau tanaman buah, nih prinsip aja, kerangka berpikirnya itu loh, kalau tanaman buah itu dia yang diutamakan makronya itu adalah P sama K. Wah, N ya N itu dibutuhkan. Misalkan kalau pupuk makro itu kan ada NPK. Ya, yang primer aja, yang makro aja yang dibahas. Yang mikronya belakangan lah. Yang terpenting tuh kan di kita apakan tuh makronya dulu. Kalau mikro itu kan istilahnya sekunder, makro itu primer. Nah, gitu. Jadi kalau yang eh, makro itu pas masa vegetatif, masa pertumbuhan. Nah, jadi wah ini istilah generatif vegetatif ini. Aku aja udah belajar ini itu belajar ya. Itu apa namanya, istilah itu masih membingungkan. Nah, jadi sekarang tuh tak ringkes saja. Vegetatif itu masa pertumbuhan. Untuk masa pertumbuhan kandungan N banyak oke. Misalnya N-nya lebih banyak dari P dari K. Oke, nggak masalah. Atau NP nggak masalah. Karena N nanti itu larinya ke daun jadi hijau, warna lah, warna daun. Batangnya, kulitnya jadi empuk. Kalau misalnya itu di buah sawit misalnya itu tandanya jadi lunak, jadi empuk, daunnya hijau. Oke, N. Nah, P-nya untuk tanah, kesuburan tanah, eh, pembesaran batang dan lain-lain. Nah, kalau K-nya itu kan K-nya itu belum begitu perlu lah. Nah, begitu masa generatif, yang diutamakan itu kalau sisi vegetatif tadi N-nya itu
yang agak dibesarin. Pas masa generatif itu P sama K nanti udah mulai eh, berbunga, udah mulai berbuah. Nah, itu kan dibutuhkan adalah pengisian buah dan ini apa namanya rasa. Kalau di durian dia apa tuh warna. Nah, itu yang penting. Pengisian buah, rasa dan warna. Nah, itu makanya dibutuhkan P sama K lebih banyak, N-nya sedikit. Nah, tapi kalau mau distabilkan boleh dosisnya dikurangi. Misalnya yang gampang aja lah, NPK 1616. NPK 1616. NPK 1616 itu dosisnya dikurangi, posisinya stabil. Atau dosisnya dikurangi, ditambahkan kandungan K. Misalnya tambahkan KCl. Nah, begitu. Begitu aja. Nah, balik lagi ke masalah treatment tadi. Oh, bagaimana treatment apa namanya pembuahan? Loh, asalkan P sama K-nya cukup, yang namanya tanaman buah, dia pasti akan memunculkan bunga dan buah. Hanya treatmentnya itu memang keadaan kalau dibilang stressing enggak juga sih. Maksudnya pas di musim kemarau. Kenapa? Karena di musim kemarau itu kan air kurang. Itu stressing air itu. Di musim kemarau itu air kurang. Nah, itulah momen yang pas untuk melakukan treatment. Jadi begitu kita treatment dengan misalnya kalau sekarang ini yang sederhana ada MKP lah, MKP.